Baik, langsung saja. Saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perkembangan gadget. Perkembangan media elektronik, terutama gadget pada zaman sekarang memang terbilang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan zaman, gadget digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun ikut serta dalam meramaikan perkembangan teknologi elektronik tersebut. Gadget menjadi primadona dengan fitur yang memberikan kepuasan bagi setiap penggunanya, terutama fitur permainan yang digunakan oleh balita dan anak-anak. Namun, gadget juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan anak, mulai dari mental, fisik, dan psikis. Kita sebagai orang tua patut mengawasi anak untuk tidak terlalu sering bermain gadget, agar perkembangan anak usia dini ini berkembang dengan semestinya tanpa adanya hambatan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang dampak baik dan buruknya penggunaan gadget oleh anak usia dini. Baik, langsung saja kepada pembahasan pertama, pengaruh gadget terhadap perkembangan anak. Pengaruh gadget terhadap perkembangan anak memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positifnya. Yang pertama ada poin menambah pengetahuan. Menurut Dani Rizky Saputra, menyimpulkan bahwa menggunakan gadget yang berteknologi canggih, anak-anak dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi mengenai tugas di sekolah. Misalnya, kita ingin browsing di internet ya, di mana saja dan kapan saja yang kita ingin tahu. Dengan demikian, dari internet kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah memperluas jaringan persahabatan. Gadget dapat memperluas jaringan persahabatan karena dengan mudah dan cepat bergabung ke media sosial. Jadi kita dapat dengan mudah berbagi bersama teman kita atau teman sekolah kita, terutama kepada anak usia dini. Itu memudahkan agar anak usia dini bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang ketiga adalah mempermudah komunikasi. Gadget merupakan salah satu alat komunikasi yang memiliki teknologi yang canggih. Jadi, semua orang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat adalah melatih kreativitas anak. Teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang. Banyak anak yang termasuk kategori ADH diuntungkan oleh permainan ini. Oleh karena itu, tingkat kreativitas dan tantangan yang tinggi. Selanjutnya, mampu merangsang kemampuan anak untuk berpikir kreatif. Semakin berkembangnya teknologi, terdapat beberapa aplikasi yang dapat melatih keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga semakin terasa dengan baik. Penggunaan gadget yang tepat bisa membantu anak berkarya sebagai seorang konten kreator. Teknologi yang kian maju memperkenalkan anak pada cita-cita untuk menjadi seorang YouTuber atau vlogger. Orang tua tidak perlu langsung menunjukkan reaksi penolakan serta menganggap keinginannya itu menjadi buruk, namun ada baiknya diarahkan agar bisa memberikan sebuah pengalaman yang positif. Perkembangan teknologi serta cita-cita baru inilah yang dapat memicu anak untuk mampu berpikir kreatif dengan berbagai ide cemerlang. Tugas orang tua hanya tinggal mengarahkan agar berjalan dengan sesuai keinginannya. Selanjutnya adalah melatih cara berpikir anak menjadi lebih kritis. Perkembangan teknologi dari hari ke hari dapat membantu anak-anak meningkatkan kemampuan kognitifnya, bahkan bisa lebih signifikan. Perlu orang tua ketahui bahwa kemampuan kognitif ini dapat membantu dirinya meningkatkan keterampilan cara berpikirnya di masa mendatang, termasuk memecahkan sebuah masalah. Kognitif yang baik juga dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membuat sebuah strategi, seperti perencanaan ketika ingin memberikan solusi. Selain itu, gadget juga memberikan sisi positif seperti adanya media interaktif, video games, atau aplikasi edukatif lainnya. Tanpa disadari, ini dapat membantu anak kita
merangsang kemampuan berpikirnya, apalagi saat dirinya tidak mengerti, maka ia lebih kritis untuk bertanya. Selanjutnya adalah membantu anak dalam merangsang kemampuan motorik. Orang tua seringkali merasa khawatir, bahkan karena anak keseringan bermain gadget akan memberikan dampak buruk. Semua ini memang bisa terjadi bila orang tua dan anak pun tidak bisa mengontrol penggunaan gadget secara tepat. Maka dari itu, untuk meminimalisir segala dampak buruk memang sebaiknya dibatasi penggunaannya. Namun, diberikan waktu tersendiri untuk anak bisa mengakses seperti saat akhir pekan, agar ia pun bisa belajar mengenai sisi positif dari gadget. Menurut literatur yang saya baca, American Academy of Pediatry atau AAP mengungkapkan bahwa kehadiran gadget juga bisa mendukung tumbuh kembang anak ke arah yang positif, asalkan tetap perlu pendampingan dari orang tua. Kemampuan motorik anak juga bisa meningkatkan karena berkaitan dengan gerakan otot-otot tubuh ketika menggunakan gadget. Bahkan, koordinasi mata dan gerak jari tangan bisa semakin terlatih ketika bermain sebuah aplikasi tertentu. Secara tidak langsung, kemampuan motorik anak di masa pertumbuhannya akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah anak menjadi lebih pintar dalam memilih berbagai informasi. Penggunaan gadget pada anak-anak yang sudah masuk sekolah akan memudahkan dirinya untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Apalagi anak pun perlu memahami perkembangan lingkungan sekitar untuk memperkaya pengetahuan serta informasinya. Namun, orang tua juga perlu tetap mengawasi mengenai apa saja yang telah diakses oleh anak-anak ketika sedang mencari berbagai informasi menggunakan gadget tersebut. Meskipun dapat memberikan sisi positif untuk pengetahuannya, sebaiknya tetap diawasi agar anak tetap mengakses semua konten yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya adalah memberikan kemudahan untuk berkomunikasi secara lebih intens. Meskipun ada banyak teknologi yang semakin memudahkan aktivitas sehari-hari, namun orang tua perlu bersikap bijak untuk memilih berbagai perangkat yang bisa digunakan oleh anak-anak. Selain orang tua tidak boleh terlalu gaptek alias gegap teknologi. Selanjutnya adalah memberikan kemudahan untuk bisa berkomunikasi secara lebih intens. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan sebuah produk telepon berbentuk jam atau iMowatch. Benda ini berguna karena diciptakan khusus untuk anak berupa wearable device. Cara berkomunikasi yang baru ini tentu memudahkan orang tua mengetahui berbagai aktivitas si anak, apalagi dengan berbagai kecanggihan teknologi seperti video call. Ini tentu dapat mempermudah komunikasi karena bertatapan langsung dengan anak setiap hari walaupun dipisahkan oleh jarak. Dengan adanya teknologi yang bisa memantau posisi serta perkembangan anak kapan saja, tidak bisa dipungkiri bahwa akan membantu banyak orang. Walau diperbolehkan, namun orang tua tetap perlu memperhatikan batasan juga, seperti durasi hingga hari yang tepat untuk menggunakan gadget agar tidak mengganggu tugas sekolahnya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh gadget terhadap perkembangan anak usia dini secara negatif. Yang pertama adalah terlambat berbicara. Salah satu dampak dari sering menggunakan gadget adalah anak menjadi terlambat bicara atau mengalami masalah dalam bicara. Umumnya, anak usia 6 bulan sudah mulai bisa mengeluarkan kata yang belum memiliki arti, seperti baba atau yaya. Dan seiring bertambahnya usia, kosakata akan semakin bertambah. Anak-anak dapat belajar banyak kosakata baru jika sering diajak bicara oleh orang tuanya. Tetapi, jika anak usia dini sudah diberikan gadget, ia akan menjadi kesulitan untuk berbicara. Yang kedua adalah tidak bisa bersosialisasi. Berada di depan layar gadget bisa membuat anak usia dini ini menjadi malas atau untuk beranjak kemana-mana. Pada akhirnya, anak tersebut tidak bisa bersosialisasi dengan anak-anak lain.
anak-anak dan teman-teman sebayanya. Jika dibiarkan, biarkan saja tumbuh menjadi pribadi yang antisosial karena lebih asik dengan gadgetnya. Selanjutnya adalah kesulitan untuk fokus belajar. Karena sudah kecanduan dengan penggunaan gadget, anak jadi malas untuk belajar. Dia juga mudah lupa karena ingatannya tertuju pada konten yang bisa ia lihat. Misalnya, ibu sering memberikan anak film kartun yang berbahasa tidak jelas, tidak berbentuk kata. Dia mungkin jadi lebih terbiasa mengucapkan bahasa tersebut daripada bahasa sehari-hari, padahal orang tua dan si kecil pun tidak tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Selain itu, anak juga akan rewel jika orang tua melarang menggunakan gadget, dan orang tua akan kesulitan untuk mengajarkan hal-hal baru kepada anak tersebut karena dia hanya terpaku pada gadget. Selanjutnya adalah otot-otot menjadi lemah. Anak-anak berusia di bawah 5 tahun umumnya memiliki antusiasme dari rasa ingin tahu yang besar sehingga mereka seharusnya bergerak aktif, berlarian ke sana kemari, dan tidak bisa diam. Jika orang tua sering membiarkan anak dengan gadget, maka ia akan menjadi malas untuk mengeksplor lingkungan sekitarnya dan akan memuaskan rasa ingin tahunya hanya lewat gadget. Otot-otot pada anak pun bisa melemah akibat kurangnya dilatih, karena semua hal bisa diakses lewat gadgetnya. Maka, anak merasa ia tidak perlu untuk beranjak dari ranjang atau sofa yang nyaman. Untuk mengatasinya, lama penggunaan gadget harus dibatasi sesuai usia anak. Anak yang berusia di bawah 2 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan gadget, sedangkan anak usia 2-4 tahun cukup menggunakan gadget selama 1 jam sehari. Anak-anak berusia 5 tahun ke atas boleh menggunakan gadget lebih lama, tapi juga tidak boleh lebih dari 2 jam sehari. Agar tidak menghambat perkembangan anak, ayah dan ibu dianjurkan untuk selalu memantau dan mengontrol penggunaannya. Selain itu, perbanyak waktu untuk melakukan kegiatan bersama tanpa menggunakan gadget, seperti menggambar, mewarnai, atau sekadar bersenda gurau dengan anak.